warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada dasarnya kita semua tahu bahwasanya haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan di waktu-waktu tertentu, bukan disebabkan oleh penyakit ataupun melahirkan. Dan telah ditetapkan oleh syariat bahwasanya seorang perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk melaksanakan beberapa ibadah, yaitu sholat, puasa, bersenggama, dan juga tawaf. Masing-masing dari larangan tersebut memiliki dalil pasti yang melarang. Namun di sini muncul pertanyaan, bahwasanya apakah boleh seorang perempuan yang sedang haid memasuki masjid? Di sini saya akan membahas mengenai hukum perempuan haid memasuki masjid berdasarkan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Hafidh, dan bagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai permasalahan ini. Pembahasan tentang hukum boleh atau tidaknya wanita haid atau nifas untuk memasuki masjid terdapat pada bab tsalits dari kitab Muslim dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu pada masalah yang pertama. Lebih tepatnya, hal ini dikaitkan dengan hukum masuknya orang yang junub ke dalam masjid. Di sini dikatakan bahwasanya ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini kepada 3 pendapat, yaitu mazhab Maliki berpendapat bahwasanya hal itu dilarang secara mutlak, sedangkan Imam Syafi'i juga melarangnya, namun ada pengecualian bagi orang yang sekedar lewat dan tidak berdiam diri di dalam masjid. Sedangkan Adz-Dzahiri berpendapat bahwasanya hal tersebut boleh, baik itu dia sedang junub ataupun tidak. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah makna yang terkandung dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar jalan-jalan saja sambil kamu mandi junub. Mereka berbeda pendapat apakah ayat ini mengandung majas sehingga terdapat kata yang terbuang, yaitu maudhi'us shalah atau tempat salat. Dengan demikian maknanya adalah janganlah kalian mendekati tempat salat. Dan ataukah kalimat abiru sabilin merupakan pengecualian dari larangan mendekati tempat salat? Ataukah tidak terdapat kata yang dibuang sehingga ayat tersebut harus dimaknai secara hakiki, yang mana makna kalimat abiru sabilin memiliki makna orang yang sedang dalam perjalanan dan dia sedang junub namun dia tidak mendapati air. Maka di sini dikatakan man ra'a anna fil ayati mahdhufan ajazal wudu'a lil junubi fil masjid. Ulama yang berpendapat bahwasannya di dalam ayat tersebut terdapat majas, mereka membolehkan untuk lewatnya seseorang yang sedang junub di masjid. Inilah pendapat Syafi'i. Kemudian, man lam yara dzalik lam yakun indahu fil ayati dalilun ala man'il junubi al-iqamati fil masjid. Sedangkan mereka yang menganggap tidak adanya majas dalam ayat ini, mereka adalah yang mengatakan bahwasanya dalam ayat ini tidak menunjukkan adanya larangan pada hal itu. Dan inilah pendapat Daud Adz-Dzahiri. Adapun mengenai larangan lewatnya seseorang dalam masjid, Ibnu tidak menemukan satu dalil pun kecuali satu teks hadis dari Rasulullah SAW. Namun hadis tersebut dhaif. Nah, perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum yang ditetapkan pada wanita haid ini disamakan dengan orang yang sedang junub. Nah, bagaimana dengan pandangan Muhammadiyah terhadap permasalahan ini? Adapun pandangan Muhammadiyah dalam hal ini adalah boleh-boleh saja bagi perempuan haid untuk memasuki masjid dengan syarat adanya hajat, kebutuhan atau keperluan, yang termasuk di dalamnya juga adalah mendengarkan pengajian. Dan darah haid tidak sampai mengotori masjid. Baiklah, sampai di sini kita sudah membahas mengenai boleh atau tidaknya perempuan yang sedang haid memasuki masjid. Dengan kesimpulan bahwasanya perempuan yang sedang haid boleh memasuki masjid dengan syarat adanya hajat ataupun keperluan.
dan masjid tidak sampai terkotori oleh darah haid. Allahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih telah membersihkan